رحمنا وإن التعلم والإفادة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم جملنا بالحلم زدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita lanjut di ayat 122. Kemarin belajar apa? Ayat 120 sama 121. Yang kita masih mau ingatkan yang di ayat 102 alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Salah satu tujuan dari lembaga ini Anwar Al-Quran di sini kita mau membantu orang Muslim atau yang mau belajar atau mau baca Al-Quran. Nah, ini satu mungkin bilang target atau satu tujuan. Tapi kita mau tingkat yang paling atas, yang paling mulia, derajat yang paling mulia, paling afdal. Jadi kalau ada yang lihat, oh Syekh Faisal di sini koreksinya detail sekali. Ini mau biar kita masuk di ayat ini, yatlunahu haqqa tilawatih. Tilawah yang benar, tilawah yang sah, sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Terus Syekh, kalau saya di rumah baca biasa aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini bacaan saya benar? Ya benar. Ya, tapi Rasulullah juga suruh kita di hadis lain yang bisa menghiaskan bacaan Al-Quran dengan suaranya, silakan. Allah Ta'ala maha mendengar atau ridha, rela kepada orang yang bacaannya atau suaranya bagus, dia baca Al-Quran. Iqra'ul Quran biluhun Arab, baca Al-Quran dengan suara orang Arab, jangan ikut suara ahli fisik, fasik atau yang melakukan dosa. Juga dalam riwayat ashabul ma'azif itu yang bernyanyi, jangan ikut nada-nada atau nagam mereka. Ini yang saya kasih sekarang, ini hadis dari Nabi, bukan dari saya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa iyyakum wa luhun ahlil fisq wal kabair. Hati-hati kamu ambil nada atau nagam orang ahli dosa besar. Artinya yang melakukan dosa yang besar seperti musik atau macamnya. Ini kita lagi cari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 121. Ini kita lagi cari baca apa? Lagi belajar biar dapat atau biar kita masuk termasuk di ayat ini. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Mungkin ada yang bilang, Syekh, ini ayat ini di turun di Bani Israel karena setelah cerita Bani Israel. Betul, tapi Al-Quran kita bisa ambil adab dari seluruh ayat yang ada di Al-Quran sampai dapat hadis atau riwayat Rasulullah bilang jangan ikut ini. Tapi semuanya yang di Al-Quran itu sunnah. Ini namanya sudah yang menurunkan ayat Al-Quran Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin bilang, oh ini di Al-Quran cocok sama zaman fulan, zaman kita enggak. Oh ini di Musa aja, oh ini di khusus Isa aja. Enggak, di Al-Quran enggak ada seperti itu. Sampai Rasulullah SAW jelasin, ini hukumnya gini. Hukum kita. Tapi juga di dalam cerita-cerita yang khusus Bani Israel, Allah Ta'ala kasih. Jelasin, ini hukum khusus Bani Israel. Ada beberapa hukum yang kita bisa ambil dari Al-Quran atau bisa ikut ambil hukum atau kita ikut hukumnya juga bisa. Yang umum. Sampai di ulum Al-Quran ada al-am, ada khas, ada mutlaq, ada muqayyad. Itu am artinya umum, ada khas khusus. Seperti contohnya, biar kita paham apa yang maksud khusus.
Seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kita baca di Al-Quran, kalau ada yang melakukan salah, mungkin dosa, dosanya itu lipat 2 kali. Kita manusia enggak, yang orang biasa, dosa sudah tulis 1 dosa. Tapi istri-istri Nabi dan anaknya, kalau mereka melakukan di surat Al-Ahzab, melakukan sesuatu yang mungkin kita bilang dosa, dosanya lipat 2 kali. Man ya'ti minkunna bi fahishatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain. Ya. Juga kalau mereka melakukan hal yang baik dapat pahala 2. Nu'tiha ajraha marratain. 2 kali juga. Ini namanya khas. Khusus. Hukum khas di istri dan anak Nabi Muhammad SAW atau perempuannya. Anak perempuan ini. Tapi kita enggak. Jadi itu yang namanya kita belajar namanya am khas. Di Al-Quran di sini ini lihat ayat alladzina atainahumul kitab. Artinya apa Ustaz Rizki? Coba belan-belan ya. Alladzina, orang-orang yang kami berikan sebuah kitab dan mereka membaca dengan sebenar-benar. Sebentar Ryan. Oke, yang berikan sebuah Alkitab. Alkitab itu apa? Bisa masuk At-Taurat, bisa masuk Al-Injil, bisa masuk Al-Quran. Artinya seluruh orang yang ikut nabinya, yang punya kitab, itu hukumnya sama. Alladzina atainahum Alkitab. Sebentar Ryan, biarin siapa itu? Rizki baca. Coba Rizki. Alladzina, orang-orang yang telah kami beri kitab. ini lihat orang-orang, tidak bilang orang Muslim, tidak bilang orang Yahudi, tidak bilang orang Nasrani, enggak, orang-orang yang telah memberikan kitab. Terus lanjut. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Ini lihat membacanya, tidak bilang ikut hukumnya. Membaca. Artinya di ayat ini suruh kita atau kita bisa ambil pelajaran apa? Harus bacaan kita Al-Quran yang benar. Seperti bacaan Nabi. Yatluna. Dapat pahala atau tidak? Bilang ulaika yu'minuna bi. Yang baca Al-Quran dalam benar, imannya bisa kuat. Dari ayat ini. Baca Ustaz, coba. Kenapa mute? Langsung mute. Anak lagi nangis. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Malaikat berarti yang baca Al-Quran itu mukmin, yang tidak baca bukan mukmin, enggak mukmin, tapi maksudnya imannya lebih tambah. Kenapa? Karena setiap hari baca tambah ilmu, setiap hari baca tambah fahaman, setiap hari baca tambah rasa ibadah dalam hatinya, setiap hari baca dapat rahasia dari Al-Quran. Ada rahasia di Al-Quran. Setiap hari baca tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, itu sudah jadi imannya lebih kuat dari yang tidak baca. Ini lihat. Kalau kita melakukan salah, yang ini Ustaz. Kalau kita melakukan salah yang biasa. Mungkin bilang Muslim melakukan dosa. Kalau ada yang rekam atau ini, mereka semuanya mencaci maki orangnya lebih dari orang lain. Ya, kamu ahli Al-Quran, tidak boleh kamu hafal Al-Quran, tidak boleh kamu ini. Tapi kalau orang biasa, dia melakukan, enggak ada yang bilang apa-apa. Ya, biar kita paham dosanya orang yang hafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran harus berubah akhlaknya. Harus jauh dari hal-hal yang mungkin bilang dosa atau haram atau bahasa Indonesia bilang aneh, ya kan? Ada hal yang mungkin tidak terima. Yang akhlak Al-Quran harus jadi contoh yang baik untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suami, untuk keluarga, tetangga, semuanya. Harus jadi contohnya yang baik. Bukan hafal Al-Quran tapi tidak perhatian sama bagiannya. Bukan hafal atau baca Al-Quran tapi tidak perhatian sama lidahnya. Bukan ahli Al-Quran atau baca Al-Quran atau khidmah sama Al-Quran tapi tidak perhatian sama hatinya juga. Hatinya kotor. Jangan. Ini bukan ahli Al-Quran. Yang baca Al-Quran yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Terus apa itu? Wa may yakfur, Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. ingkar kepadanya. Ingkar kepada apa? Al-Quran. Ingkar kepada apa? Akhlak. Ingkar kepada apa? Sifat yang baik di Al-Quran dia tidak terima. Ini namanya kufur. Ingkar. Tidak terima, tidak ikut perintah-perintah.
Tidak jauh dari melarang-melarang. Tidak apa namanya ini baca setiap hari baca atau belajar Al-Quran tapi akhlaknya belum bagus. Ini salah. Syekh, saya masih ada beberapa sifat yang tidak bagus. Bagaimana caranya? Ya kita bilang baca, jangan kamu kasih alasan. Oh karena saya belum bisa ikut akhlak yang bagus atau yang baik, enggak mau baca Al-Quran biar tidak dapat dosa. Kita bilang enggak, kamu lanjut tapi usaha berhenti. Lanjut baca Al-Quran, usaha berhenti akhlak atau stop akhlak-akhlak yang tidak bagus. Oke. Qala faulaika humul khasirun wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Terus ini kasih contoh lagi ya Bani Israel. Karena Bani Israel baca Alkitab. Ada salah satu contoh yang sudah baca Al-Quran, Alkitab, At-Taurat atau Al-Injil. Mereka tapi tidak ikut adabnya, tidak ikut akhlaknya, tidak ikut rasulnya, tidak ikut apa yang ada di buku-buku mereka. Allah Ta'ala ingatin, ya Bani Israel. Coba. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Allah. Itu berapa kita di awal surat Al-Baqarah baca ya Bani Israel. Ya betul, Allah Ta'ala memuliakan mereka. Jadikan mereka yang paling baik di antara di bumi. Tapi mereka tidak terima. Mereka tidak ikut Rasul. Mereka tidak ikut Musa, tidak ikut Isa. Mereka ganggu Musa, ganggu Isa. Ya hasilnya tidak terima memuliakan ini yang dari Allah Ta'ala memuliakan mereka. Tidak terima. Bagaimana? Melanggar berjanjian. Setelah Allah Ta'ala kasih mukjizat, mereka minta lagi. Tidak terima yang pertama, tolak yang pertama. Kita baca dari kemarin, baca dari awal surat Al-Baqarah, berapa cerita-cerita. Allah Ta'ala bilang sama mereka, melakukan ini ya sedikit. Ya, sampai mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Sapi, sampai mereka setelah menyelamat ini baru dalam riwayat hadis mereka baru dibantai laut setelah selamat dari atau menyelamat dari Firaun, mereka dibantai laut itu. Rasulullah SAW dalam riwayat hadis kakinya belum kering setelah keluar dari laut. Mereka selamat, Firaun tenggelam di laut tersebut itu. Mereka bilang sama lihat beberapa orang lagi menyembah satu bohong yang besar. Bila di ayat Al-Quran kita baca, qalu ja'alna alihatan kama lahum alihat. Mereka minta Tuhan. Tidak, ini fikiran mereka atau akal mereka sampai mana? Allahu alam. Tapi kalau Allah Ta'ala cubut hidayah dari hati orang, nasallahu salamu wal afiyah, itu sebabnya. Ya. Mereka dalam riwayat hadis tadi bilang Rasulullah SAW bersabda, mereka belum kering kaki, lihat beberapa orang yang lagi menyembah satu pohon, bilang ya ja'alana, kita mau Tuhan atau seperti mereka. Ya Rasulullah, Sayyidina Musa kata ittaqullah, takwa kepada Allah. Ini baru kamu selamat dari Allah Ta'ala menyelamatkanmu dari Fir'aun, bilang mau Tuhan lain. Artinya mereka tidak terima. Jadi sampai kita baca di ayat yang kemarin itu ulaika alladziina ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa ja'ala minhumul qiradata. Allah Ta'ala marah sama mereka. Ghadib alaihim, la'anahum, melaknat mereka ya kan, melaknat atau dilaknat. Bilang apa Ustaz? Ya sudah benar Syekh. Dilaknat melaknat sudah benar Syekh. Oke. Terus jadikan dari antara mereka apa itu namanya apa kirada apa itu monyet ja'ala minhumul qirada wal khanazir, babi. Ya ini dari manusia Allah Ta'ala balikin hayawan. Kenapa? Karena mereka tidak terima. Itu sebabnya kita setiap hari baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah petunjuk kita ke jalan yang lurus. Jalan lurus siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah. Jalan lurus yang jalan
an'ama Allahu 'alaihim, yang diberi nikmat. Siapa itu? Di ayat lain di surat An-Nisa, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhada was-shalihin. Itu jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang Allah Taala durhaka atau bukan apa, marah sama mereka. Maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, murka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, an-nasara. Ya, ini kapan jadi seperti itu? Karena mereka tidak terima berita-berita yang Allah Ta'ala kirim, atau tidak terima dakwah Rasul yang Allah Ta'ala kirim, seperti Sayyidina Musa, Isa, selain Rasul-Rasul yang ada di Bani Israel. La ilaha illallah. Ya Bani Israel, idhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'anil alamin. Kenapa Allah Ta'ala ingatin mereka seperti itu? Biar mereka kembali lagi. Biar mereka balik ke jalan Allah Ta'ala. Tapi enggak. Ya, ini banyak yang kita butuh seperti ini. Kalau ada yang ini jalan dakwah juga. Kalau kamu lihat orang yang keluar dari jalan Allah Ta'ala, jangan kamu mencaci maki, ya kamu fasik, kamu kafir, kamu enggak. Ingatin atau sebut sama beliau nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala. Fulan, ya kamu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih harta, hidup kamu luas, ya, anakmu sehat, anak kamu sudah lulus, anak ini cerita. Kasih nikmat yang dia bisa lihat. Ya, kenapa? Biar dia ingat Allah. Idhkuru ni'mati Allah. Ini salah satu cara dakwah. Jangan langsung bilang sama, kamu fasik nanti Allah Ta'ala masukin neraka. Kasihan. Kamu kafir harus ini, kamu harus itu. Ikut jalan. Ini lihat Allah Ta'ala bilang sama siapa? Sama Bani Israel yang sudah ahli neraka. Dalam Al-Quran sudah ahli neraka. Tapi masih ingat nikmat. Dari berapa orang kita kemarin baca cerita Abdullah bin Salam di buku sirah. Dia belajar sirah. Itu orang Yahudi. Ya, setelah dia lihat karunia Allah Ta'ala yang kasih atau beri kepada kita, di menutus Rasulullah SAW kepada Makkah atau Madinah, dia bisa ikut. Kenapa? Karena dia ingat nikmat Allah Ta'ala alaihim. Wa anni faddaltukum 'anil alamin. Seluruh nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala kasih itu kita harus ingat, juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di bulan ini, besok tanggal Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal kita faham atau kita baca di buku sirah, ada yang beberapa ulama, paling banyak dan al-masyhur di antara ulama, Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada kemarin kita jelasin, ada di hari, ada yang bilang 9, ada yang 23 atau 26 di Rabiul Awal. Di Rabiul Awal. Idhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ini karunia Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad ke orang Arab atau ke seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga di ayat lain, kafatan linnasi, kafah, seluruh manusia. Allah Ta'ala menutus atau kirim Nabi Muhammad ke seluruh manusia. Kita harus bersyukur di nikmat tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ayo periksa diri sendiri. Coba lihat sunnah. Saya sudah ikut sunnah-sunnahnya semua atau tidak? Saya sudah belajar sunnahnya atau tidak? Ini salah satu ingat nikmat atau karunia Allah Ta'ala yang kasih kepada kita. Kita tidak ketemu Nabi Muhammad, tidak bisa lihat. Sudah wafat sebelum yang kita tahu ini 1400 tahun. Tapi juga Rasulullah SAW dalam riwayat hadis sahih, dalam satu hari bilang, aku rindu ke teman saya. Aku rindu atau kangen. Ya, sahabat bilang, apakah kita tamanmu, wahai Rasulullah? Ini mushtaqun ila ahbabi. Ya, bilang Rasulullah bersabda sama mereka, kamu temanku. Tapi sayangku atau yang saya cinta atau cintai, itu orang yang iman kepada saya, mereka tidak lihat saya. Ya, berarti saya, kamu yang dengar, yang masuk di umat Nabi Muhammad, Rasulullah sudah kangen sama kita, tapi kita tidak tahu.
Sampai ada waktu yang kita senang. Ini lihat kalau punya anak, kita punya anak semua ya. Punya anak. Tahun lahir itu, hari tanggal lahir itu kita jadikan senang, bagi halwa ke sana ke sini, main-main, kasih hadiah oleh-oleh untuk ibu, untuk ayah. Ya, karena tanggal lahir anaknya. Tapi kalau kita senang, itu boleh. Gak ada yang bilang haram, gak ada yang bilang bid'ah, gak ada yang bilang kufur. Tapi kalau kita bilang ingat tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, enggak, ini bid'ah, ini haram. Terus karena saya ingat Rasulullah masuk neraka, itu benar, bisa masuk akal. Rasulullah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Kalau kamu bilang bid'ah, berarti saya ahli neraka, masuk neraka karena saya senang di hari hari Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW di hari Senin dia puasa. Ya, kenapa? Mereka tanya, kenapa hari Senin? Bilang hari Senin karena hari lahir saya. Oh, berarti Rasulullah memuliakan hari lahirnya. Oke, ya, hari Kamis karena Allah Ta'ala atau bahasa Indonesia bilang apa? Bilang lapor ya, amal itu naik. Amal-amal manusia, saya suka atau mau amal saya yang di hari tersebut saya lagi puasa. Ini ibadah yang paling mulia Rasulullah jadikan di hari Kamis. Ibadah di hari lahirnya. Ya, masalahnya sekarang masalah tanggal 12 atau 9 boleh kita bikin setiap hari. Setiap hari senang di Rabiul Awal. Kalau kita ragu, ya sebelumnya, setelahnya tidak masalah. Tapi pasti mereka atau yang bilang tidak boleh, bilang enggak mau. Ini urusan mereka mau atau tidak mau, ini urusannya sendiri. Jadi, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita harus ingat karunia yang Allah Ta'ala kasih. Di antara karunia ini, salah satu antara karunia itu kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-farah بنعمة الله ورزقنا وإياكم النعم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Sudah cukup.